Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Ghostbusters Afterlife. Film dibuka dengan memperlihatkan kita, adegan seorang bernama Egon, salah satu anggota Ghostbusters yang telah pindah ke Summerville, Oklahoma. Ia menangkap hantu dari tambang sender, dan bertujuan untuk memancing hantu lainnya, ke jebakan yang ia buat. Di tempat pertanian rumahnya, ternyata jebakan yang ia buat pun gagal, ia pun menyembunyikan alat jebakan hantunya di bawah lantai ruang tamu rumahnya. Sayangnya karena kejadian itu Egon meninggal dunia, akibat serangan dari makhluk tersebut, alat pendeteksi hantunya jatuh ke bawah bangku rumah itu. Adegan berlanjut ke Kelly yang sedang bersama dengan dua anaknya, yaitu Trevor dan Phoebe. Hari itu Kelly dan kedua anaknya diusir dari apartemen, karena tidak mampu membayar uang sewa, oleh sebab itulah mereka pun terpaksa pindah ke Summerville, dan tinggal di daerah pertanian milik ayah Kelly. Sesampai di sana, mereka melihat keadaan rumah yang tampak tua, dan tidak terurus, bahkan ketika baru memasuki rumah, mereka langsung disambut oleh gempa yang cukup besar. Saat sedang melihat sekeliling rumah, Phoebe menemukan sebuah alat di dekat kursi kakeknya. Alat itu sebenarnya adalah alat pendeteksi hantu. Pada malam harinya, Kelly dan kedua anaknya keluar untuk membeli makanan di restoran. Trevor melihat pengumuman pekerjaan, dan ia mencoba melamar. Ia pun berkenalan dengan seorang gadis lokal, bernama Lucky Domingo, yang juga bekerja di restoran yang sama. Setelah kembali ke rumahnya, Phoebe masuk ke kamarnya, dan membaca buku di atas ranjang. Tiba-tiba alat pendeteksi hantu menyala, disertai dengan jatuhnya papan catur. Phoebe pun langsung merapikan alat catur itu, dan beranjak tidur. Keesokan harinya, Phoebe terbangun dengan susunan catur yang sudah berubah, seolah-olah ada sesuatu yang menggerakkan salah satu pionnya. Setelah itu, Kelly mengantarkan Trevor ke tempat kerja, dan mengantarkan Phoebe ke sekolahnya. Di dalam kelas, seorang guru bernama Gary Globerson, memasuki kelas dan memutarkan sebuah video pembelajaran, untuk murid-muridnya di dalam kelas itu. Phoebe pun berkenalan dengan seorang anak, yang bernama Podcast. Setelah jam pelajaran berakhir, Phoebe masuk ke dalam ruangan Pak Gary, dan melihat peta seismik, atau peta aktivitas gempa. Di dinding ruangannya, Globerson lalu menjelaskan kalau kota itu, tidak berada di dekat lempeng tektonik, dan tidak ada garis patahan, dan tidak ada retakan apapun. Namun anehnya, gempa selalu terjadi secara konsisten, jadi ia pun sangat tertarik, untuk meneliti fenomena apa yang sebenarnya terjadi. Sepulang sekolah, Phoebe berjalan bersama Podcast yang berusaha mewawancarainya. Ia pun meminta pendapat Phoebe, tentang Illuminati dan hantu, namun Phoebe menjawab, kalau ia sama sekali tidak percaya pada hantu. Podcast yang mendengar hal itu, lalu mengajak Phoebe ke pertambangan sender. Pertambangan itu dikenal sebagai tempat kutukan hantu. Di waktu yang sama, Trevor menemukan kendaraan Ghostbusters yang sudah rusak, di gudang penyimpanan kakeknya. Sepulang dari tambang, Phoebe melihat papan catur di kamarnya yang sudah berubah. Kemudian, ia pun melihat, alat pendeteksi hantu menyala, dan ia mengikuti arahnya alat itu. Makhluk itu seolah-olah menarik Phoebe, untuk duduk di kursi kakeknya. Dan ketika kursi itu bergeser, ia melihat lantai berbentuk puzzle. Setelah menyelesaikan puzzle-nya, Phoebe membuka lantai, dan menemukan sebuah alat yang disembunyikan kakeknya, yang ada di awal film. Keesokan harinya, Phoebe membawa alat itu ke sekolah, untuk ditunjukkan pada Podcast. Pak Gary merupakan penggemar berat Ghostbusters. Melihat alat itu, ia menjelaskan kepada mereka, kalau alat itu adalah alat perangkap hantu. Jadi setelah pelajaran selesai, Pak Gary, Phoebe, dan Podcast pergi keluar sekolah, untuk menguji alat tersebut. Mereka pun mencoba menyambungkan alat itu, pada aliran listrik. Namun sepertinya, alat itu sudah rusak. Lalu, Pak Gary mencoba menyentuh alat tersebut, sehingga sosok hantu tiba-tiba keluar dari alat itu. Kemudian, hantu itu langsung pergi ke pertambangan sender. Karena kejadian itulah,
Pibi akhirnya mengetahui identitas kakeknya, yang merupakan salah satu anggota Ghostbuster. Setelah mengetahui kenyataan itu, Pibi, Podcast, dan Pak Gary mulai mencari-cari alat-alat lain di rumah kakek Pibi. Di tengah proses pencarian itu, Kelly memergoki mereka, karena mereka membuat keributan. Pak Gary mencoba mengalihkan perhatian Kelly, dengan cara mengajaknya berbincang. Sementara Podcast dan Pibi melanjutkan pencarian mereka. Mereka pun menemukan sebuah buku yang berisi informasi tentang hantu yang mereka lihat sebelumnya. Di sana tertulis tentang hantu Gozer. Hantu ini dijaga oleh pintu yang sangat kuat. Kemudian, Pibi kembali mencoba mengikuti arah pendeteksi hantu dan dibawa ke sebuah ruangan bawah tanah. Di dalam ruangan itu, Pibi melihat laboratorium, tempat kakeknya menyimpan semua barang-barangnya. Sebuah lampu di ruangan itu terlihat seperti menunjukkan cara kepada Pibi bagaimana menggunakan alat-alat di sana. Pibi merasa lampu itu adalah arwah kakeknya yang berusaha mengarahkan Pibi menjadi pemburu hantu. Keesokan harinya, Pibi menunjukkan alat-alat yang ia temukan kepada Podcast. Mereka rencananya akan kembali menguji alat-alat tersebut. Alat yang ia gunakan ternyata masih berfungsi dengan baik. Kemudian mereka mendengar sebuah suara aneh dari dalam gudang. Mereka pun bergegas memeriksa asal suara itu. Di sana, mereka bertemu hantu gendut berwarna biru. Pibi pun menggunakan tembakannya untuk menangkap hantu itu. Dan hantu itu berhasil kabur. Pibi dan Podcast kemudian keluar dari gudang dan bertemu dengan Trevor yang baru selesai memperbaiki mobil Ghostbuster. Podcast dan Pibi meminta tumpangan pada Trevor untuk mengejar hantu gendut. Trevor mempersilahkan mereka menaiki mobil tersebut. Sesampainya di pusat kota, mereka melihat hantu gendut yang sedang mencoba memakan fasilitas publik. Dengan kecanggihan mobil Ghostbuster, ternyata kursi penumpang bisa bergeser keluar, sehingga memudahkan Pibi untuk menangkap hantu-hantu gendut itu. Hantu itu pun kabur, sambil sesekali menyerang mobil Ghostbuster. Kejar-kejaran di antara mereka menyebabkan kekacauan di mana-mana. Tak diduga, tembakan Pibi berhasil menjerat hantu gendut, sehingga Podcast langsung melemparkan alat perangkap hantu. Namun, hantu gendut berhasil kabur setelah Trevor membanting setir mobilnya demi menghindari kecelakaan. Hantu gendut pun kabur ke arah gunung. Mobil Ghostbuster masih tetap mengejarnya. Saat kesempatan tiba, Pibi langsung menembak hantu gendut. Di saat itulah Podcast dengan cepat mengaktifkan perangkap hantu, dan berkat kerjasama itu, mereka berhasil menangkap hantu gendut dan memenjarakannya di dalam perangkap. Di kantor polisi, Trevor, Pibi, dan Podcast dimasukkan ke dalam penjara. Di sana mereka juga bertemu dengan Lucky. Ternyata, ia adalah anak dari sheriff di sana. Sebelum ibunya datang, Pibi meminta izin pada sheriff untuk menelpon seseorang. Siapa sangka, Pibi ternyata menelepon salah satu anggota Ghostbusters yang bernama Ray Stantz. Pibi mengatakan kalau ia adalah cucu dari Egon Spengler. Kemudian, ia menceritakan apa yang mereka lakukan. Ia pun meminta bantuan Ray untuk menolong mereka menangkap para hantu. Namun Ray berkata kalau ia sudah tidak tertarik pada dunia hantu, dan meminta Pibi untuk menjauhi dunia Ghostbuster. Tak lama kemudian, Pak Gary dan Kelly sampai di kantor polisi. Kelly tidak terima kedua anaknya di penjara karena tindakan kriminal. Namun sheriff menunjukkan semua peralatan hantu yang mereka bawa. Sesampai di rumah, Pibi marah pada ibunya karena selama ini menutupi identitas kakeknya, padahal kakeknya adalah seorang pahlawan yang sudah berjasa untuk banyak orang. Namun Kelly mengatakan, ayahnya bukanlah seorang pahlawan, melainkan hanyalah seorang kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab dan menelantarkan keluarganya. Ia terlalu sibuk dengan urusan hantu, sampai lupa dengan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Di waktu yang sama, Pak Gary masuk ke sebuah supermarket. Saat sedang memilih makanan,
ia sangat terkejut melihat bungkus marshmallow yang bergerak. Setelah itu, hantu marshmallow tiba-tiba keluar, diikuti dengan hantu-hantu kecil lainnya. Tak hanya itu, ia juga melihat hantu banteng, yang juga menatap ke arahnya. Dengan cepat, Gary yang ketakutan, langsung kabur dari supermarket. Namun sesampai di mobil, ia berhasil dikejar hantu banteng. Hantu itu langsung merasuki tubuhnya. Keesokan harinya, PB, Podcast, Trevor, dan Lucky berkumpul di sebuah kafe untuk membahas peta yang mereka temukan. Dari pertemuan itu, mereka sepakat malam ini akan pergi ke pertambangan Sender untuk menyelidiki semuanya. Pada malam harinya, mereka pun pergi ke pertambangan Sender. Di sana mereka melihat patung Gazer yang sangat besar, dan sebuah lubang, yang disebut lubang kematian. Lalu, lubang itu berubah menjadi lubang api, seolah-olah semua manusia di dalam lubang, berusaha untuk keluar. Namun alat yang dipasang mulai aktif, dan menyinari lubang tersebut, jadi itulah penyebab sebenarnya, mengapa kota itu selama ini sering terjadi gempa, dan ternyata, selama ini kakeknya berkorban melakukan segalanya, untuk menahan semua makhluk jahat, yang berusaha keluar dari lubang. Di waktu yang sama, Kelly menemukan alat pendeteksi hantu, di kamar PB. Ia mengikuti arah alat itu, dan membawanya ke ruangan ayahnya, yang berisi foto-foto dirinya sejak kecil. Ternyata, selama ini ayahnya tidak pernah melupakannya, namun terlalu sibuk untuk menyelamatkan semua orang. Tanpa disadari, asap biru mendekati Kelly, dan merasuki tubuhnya. Sesampai di rumah, PB dan yang lainnya, menemukan Kelly yang tampak mencurigakan. Mereka pun menyadari kalau Kelly, sudah dirasuki oleh hantu jahat. Tiba-tiba, kota kembali mengalami gempa. Pak Gary yang juga sudah dirasuki hantu, ternyata pergi ke pertambangan Sender, dan merusak semua alat di sana. Sehingga semua hantu, akhirnya bisa terbebas dari dalam. Pembatas pertambangan Sender pun, akhirnya hancur akibat gempa. Kelly tiba-tiba meloncat dari jendela, dan berlari menuju pertambangan. Semua hantu pun akhirnya terbebas, dan berkeliaran di seluruh kota. PB, dan yang lainnya, segera menggunakan seragam Ghostbuster, dan mengambil semua alat mereka, yang ada di kantor polisi. Sesampai di pertambangan Sender, mereka melihat Kelly, dan Pak Gary, sedang berjalan di sebuah tangga. Sebuah sinar kemudian mengubah mereka, menjadi hantu penjaga dari Gozer. Lalu muncullah Gozer, dari bawah lubang kematian. PB pun mengalihkan perhatian Gozer, sementara Podcast, bertugas menyadarkan ibu PB. Setelah itu, PB dan yang lainnya, memancing para hantu ke arah rumah kakeknya. Dengan cepat, PB meminta ibunya, menaikkan tuas pembangkit listrik. Begitu mereka sampai di sana, dari dalam rumah, Lucky juga menembak senjatanya ke arah Gozer. Namun Gozer, terlalu kuat, sehingga Lucky tak sanggup menahannya. Tak disangka, para anggota Ghostbuster tiba-tiba datang, dan membantu mereka. Secara bersamaan, mereka pun menyerang Gozer, dengan satu tembakan, Gozer masih mampu bertahan, dan membalas semua serangan para Ghostbuster. Di saat itulah, PB nekat menembak Gozer seorang diri, tanpa disadari, arwah kakeknya berdiri di samping PB, dan membantunya menembak Gozer. Para anggota Ghostbuster juga kembali bangkit, dan ikut membantu PB. Sampai akhirnya, tubuh Gozer perlahan-lahan hancur, dan Kelly langsung menginjak tuas perangkap dalam ladang, sehingga Gozer beserta semua hantu yang berkeliaran, mulai terserap ke dalamnya. Kemudian Kelly akhirnya bertemu dengan arwah ayahnya. Sehingga, ia pun memeluk ayahnya, sambil menangis. Ia pun meminta maaf, karena selama ini sudah salah paham, pada ayahnya. Kemudian, arwah ayahnya menghilang kembali ke alamnya. Film pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Ghostbuster Afterlife. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.